Perkenalkan, nama saya Anita Valencia Irawan, nomor MPM 22612010053. Saya dan Dimas akan mempresentasikan tugas pengantar Pancasila bab 4. Nama saya Dimas Trimo, MPM saya 22622010027. Pancasila sebagai ideologi. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara terbagi tiga, yaitu bahasa Yunani, umum, etimologis. Bahasa Yunani gabungan dari dua kata, yaitu eidos yang artinya gagasan atau konsep dan logos yang berarti ilmu. Umum, sekumpulan ide, gagasan, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis. Etimologis, ilmu tentang gagasan-gagasan atau ilmu yang mempelajari asal-usul ide. Fungsi ideologi menjadi pemandu tindakan sosial individu di masyarakat, menjadi sumber inspirasi norma dan nilai sosial, menjadi panduan bagi individu dalam menemukan identitas dirinya, memberikan motivasi bagi individu dalam menggapai tujuan hidupnya. Macam-macam ideologi di dunia. 1. Liberalisme. 2. Kapitalisme. 3. Sosialisme. 4. Marxisme Leninisme. Liberalisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual. Ciri-cirinya adalah kebebasan bagi setiap individu, ekonomi pasar relatif bebas. Yang kedua, kapitalisme, suatu paham yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang dimiliki. Ketiga, sosialisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Yang keempat, Marxisme Leninisme, suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, penentuan akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Yang kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektis. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. A. Unsur ateisme dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme salah satunya adalah gaya hidup yang konsumtif. Pancasila juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain: A. Rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya. B. Aksi terorisme dengan ideologi menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam integritas bangsa. C. Aksi terorisme yang menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan sehingga berimplikasikan dengan keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. B. Perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. C. Perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merupakan sistem perekonomian negara Indonesia karena perdagangan ilegal tidak sesuai dengan perundang-undangan. Penyelenggaraan negara
memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Unsur penting dalam kehidupan Pancasila orientasi kehidupan konstitusional, saling menghargai dalam kekhasan masing-masing, tidak ada diskriminasi, pluralisme sebagai nilai dan Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi terbuka. Aktualisasi 5 sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa, tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme keagamaan. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, operasional dalam jaminan pelaksanaan hak asasi manusia, yang merupakan tolak ukur keberadaan serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara. 3. Sila Persatuan Indonesia, membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalani kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, komitmen terhadap demokrasi. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah. Menggali sumber historis sosiologi, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai pemersatu bangsa, sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan ormas, masalah politis, kebebasan berpendapat, Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Sila ke-1, kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Sila kedua, saling menghargai dan menghormati hak lain. Sila ketiga, solidaritas rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Sila keempat, menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila kelima, sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai ketuhanan, keterkaitan individu dengan sesuatu yang dianggapnya memiliki kekuatan sakral, suci, agung dan mulia. Nilai kemanusiaan, pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan. Nilai persatuan, mewujudkan kasih sayang pada segenap suku bangsa. Nilai pemusyawaratan dan perwakilan, yang menjadikan cita-cita utama untuk membangkitkan bangsa Indonesia. Nilai keadilan, menunjuk norma berdasarkan ketidakberpihakan keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal.